dalam ilmu agronomi istilahnya apa ya? Gramini. Varietas, Varietas ya. Varietas, sorry sobat. Cang ngopi ya. Ngopi nak kacau nyupi ya. Varietas itu ada beberapa macam. Ini yang pernah datang ke Indonesia yang saya tahu. Ada yang disebut dengan varietas Afrika dulu, yang kecil-kecil lah. Oke. Kemudian varietas Hawaii. Tuh, varietas Afrika, varietas Hawaii. Kemudian Kinggrass. Kemudian ada lagi pernah booming juga Taiwan. Nah, sekarang nih sedang booming juga odot. Itu pernah dibahas, khusus odot pernah dibahas. Itu rumput gajah yang banyak ditanam. Kemudian rumput gajah selain odot itu banyak digunakan atau diberikan atau sebagai bahan pakan atau sumber pakan untuk ternak ruminansia besar. Rumput gajah ya? Rumput gajah, karena memang produksinya gede, besar ya? Tinggi. Nah, sekarang yang rumput gajah varietas odot sebetulnya dari segi nutrisi bagus. Cuma produktivitasnya jauh bila dibandingkan dengan yang besar. Rumput gajah Kinggrass ya, sangat jauh lah. Nah, itu untuk ruminansia besar bisa, cuma butuh lahan yang sangat luas untuk menyaingi produksi rumput Kinggrass dengan luasan yang sama. Ya berarti mesti butuh lahan luas atau butuh lokasi yang lebih luas untuk menyaingi rumput yang besar tadi, Kinggrass tadi. Karena rumput odot mungkin agak kecil ya. Nanti ditunjukkan sama Kang. Karena nutrisinya lebih bagus, terutama proteinnya lebih bagus, lebih tinggi lah dibandingkan Kinggrass. Nah, untuk teman-teman yang sekarang sedang membudidayakan atau berusaha di ruminansia kecil seperti kambing, domba, itu kalau ingin memudayakan jenis rumput gajah, sebaiknya yang odot. Itu untuk ruminansia kecil ya? Odot. Sebaiknya yang odot ya? Yang odot, karena kan kalau ruminansia kecil, kambing atau domba itu kan daya konsumsinya tidak setinggi sapi atau kerbau. Paling berapa kilo lah, paling 4-5 kilo lah, 10% dari bobot badannya lah, pokoknya taksiran kasarnya itu. Nah, ini rumput odot saja. Nah, untuk rumput lainnya yang banyak dibudidayakan di Indonesia itu seperti tadi Setaria itu ada dua, ada yang pangkal pohonnya itu warna merah itu kalau nggak salah Setaria ansep ya. Ada lagi yang pangkal batang pohonnya itu warnanya putih, hijau pucat lah. Itu Setaria splendida. Nah, lebih dikenal lagi kalau di bahasa Indonesia itu namanya rumput Lampung itu. Oh, rumput Lampung. Karena meureun. Mungkin dulunya pas pertama kali dibudidayakan Indonesia banyak ditanam di Lampung. Benar ya, rumput Lampung. Rumput Lampung. Lempeng. Soalnya Setaria mah agak sedikit kayak merambat gitu, Kang ya. Nggak tinggi dia. Nggak setinggi Kinggrass. Mungkin lebih kalau dari postur tubuh bentuk fisik eksterior itu hampir sama dengan odot. Iya. Odot, cuma kalau ngelihat dari jarak dekat gitu. Kalau odot kan kelihatan batang. Ya, batangnya pasti ciri khas batang gajah kan, rumput gajah. Nah, kalau Setaria mah mirip sereh. Iya, mirip sereh dia ya. Sereh bahasa Indonesianya apa? Serai. Yang mirip serai itu bukannya Setaria. Odot mirip serai. Mirip kalau merumpun. Pas dia rumpun. Tapi kalau didekati langsung itu akan kelihatan batang gajahnya, rumput gajahnya. Kalau
Kalau si Setaria ini benar-benar mirip sereh. Apa namanya? Model tumbuhnya lah gitu ya. Model tumbuhnya mirip sereh. Itu Setaria. Kemudian ada lagi, ini sangat gampang sekali nih nanamnya nih. Ada lagi BD. Brachiaria. Brachiaria decumbens. Oh, tadi itu bukan Setaria decumbens ya. Brachiaria itu ya. Saya itu Brachiaria itu. Rumput BD. Brachiaria decumbens. Rumput BD. Ya, kalau itu yang merambat tuh. Nah, itu yang maksud saya ya. Nah, kalau rumput gajah itu sama Setaria itu tumbuhnya lempeng ke luhur, menjulang ke atas. Ya. Tapi kalau yang BD itu merambat bener. Merambat. Itu juga banyak ditanam di Indonesia oleh peternak Indonesia untuk menambah variasi menu. Wih, hebat ya. Sama dengan kita dong. Kita kan mau sanggup hungkul mah ya. Sanggup doang nggak enak gitu ya. Makanya ada nasi, ada lauk pauknya. Nah, itu untuk menambah variasi menu lah ya. Selain itu, untuk memanfaatkan lahan kosong jika kita menanam rumput, terutama rumput gajah. Jadi ditanami lah itu lahan kosongnya rumput BD karena tidak terlalu menyaingi dari segi pemanfaatan unsur hara. Karena beda. Kalau rumput gajah tuh akarnya tuh lebih dalam. Kalau rumput BD itu cenderung di lapisan atas memanfaatkan unsur haranya. Jadi untuk memvariasikan pakan itu bisa menanam rumput BD dan itu tingkat penyebarannya sangat cepat. Jadi teman-teman peternak tuh tidak harus nanti kalau sudah nanam katakanlah satu lokal gitu, katakanlah 100 meter persegi, nanti itu akan bertambah ke lahan lain itu dengan penyebaran dari bunganya yang sudah matang tuh nyebar sendiri atau oleh burung-burung. Cepat sekali itu. Cepat sekali lah rumput BD. Dan itu jenis rumput yang menjalar yang produksinya lumayan tinggi. Dan kita melihara nggak susah. Itu mah diantep weh. Diantep teh naon? Dicicingkeun. Cicingkeun teh naon? Dibiarkan saja. Jadi saja. Ya. Jadi nanti ngikuti ini cara panennya mengikuti umur panen rumput gajahnya saja. Bisa 40 hari sekali atau 50 hari sekali atau 60 hari sekali itu. Berarti Kang kalau seorang peternak itu ya jangan takut ya nanam aja rumput apapun ditanam karena memang itu pasti kalau kita membiasakan dengan rumput itu dan tadi ternyata ternak itu juga punya harus bervariasi menunya. Jangan sampai malah jangan egois lah yang peternaknya bervariasi masa ternaknya hiji wae. Satu jenis saja kan nggak etis dong. Kan disebutnya kan hijauan pakan ya. Jadi hijauan apa? Dan itu juga tadi dulu pernah kita bahas. Walaupun kebiasaan kita memberikan ini kan kita punya teknik caranya kalau kita memberikan makanan baru kan. Jangan dicampur, kemudian sekaligus. Pernah lah kita bahas di episode berapa tentang formulasi pakan. Formulasi pakan dan lain-lain. Dan ternyata kemarin kita bahas bahwa ruminansia itu baik sapi dan kerbau dan kambing, domba itu hijauan pakan tuh 10% ya Kang? Ya kurang lebih 10% dari bobot badannya, kebutuhannya itu. Sisanya itu kita bisa dari pakan lain ya, dari penguat lain atau karbohidrat konsentrat dan lain-lainnya. Bersambung minggu depan.